Ibu Dian dari P4OP untuk kegiatan hari ini. Untuk itu, Bu Dian, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu. Silahkan, Bu Dian. Ibu Eti, selamat siang Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga operator SMK Negeri dan SMK Swasta sekalian. Salam sehat Bapak Ibu. Perkenalkan saya Dian dari P4OP Bapak Ibu. Saya menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan Bapak Waluyo Hadi selaku Kepala P4OP yang pada kesempatan siang hari ini belum dapat membersamai kita sehubungan ada agenda lain ya. Hari ini Bapak Waluyo sedang ada agenda juga ke DPRD. Kemudian berikutnya saya sampaikan terima kasih kepada Ibu PLT Kabit SMK yang mungkin pada siang hari ini diwakili oleh Ibu Eti ya, Ibu Kasubkel PDPK SMK. Terima kasih sudah dibantu memfasilitasi agenda kita siang hari ini, Zoom meeting dengan teman-teman SMK negeri dan swasta untuk membahas terkait dengan pendaftaran KJMU tahap 2 tahun 2025. Mungkin untuk agar mempersingkat waktu tidak berlama-lama, izinkan nanti kami akan memaparkan terkait dengan materi sosialisasi. Izin untuk sosialisasi hari ini materinya akan dipaparkan oleh Bu Indri ya Bapak Ibu sekalian. Ibu Indri ini merupakan tim dari KJMU P4OP gitu. Baik, silakan Ibu Indri. Terima kasih Bu Dian. Izin share screen Ibu Bapak. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah Bu, lanjut. Baik Bapak, mari kita ikuti materi dari untuk sosialisasi pendaftaran KJMU di tahap 2 tahun 2020. Untuk dasar hukumnya sama seperti tahap 1 tahun 2025, masih sama, yaitu Pergub 101 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Pergub 97 tahun 2019 tentang bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dan keluarga tidak mampu. Untuk besarannya KJMU yaitu sebesar 9 juta per semester, itu untuk biaya pendidikan dan biaya pendukung COVID. Kemudian untuk persyaratannya yaitu pertama, untuk penerima KJMU peserta umumnya itu berdomisili dan memiliki KTP serta kartu keluarga di DKI Jakarta, terdaftar dalam DTKS dan atau warga binaan sosial dinas sosial. Kemudian yang ketiga, tidak menerima beasiswa bantuan pendidikan bersumber dari APBN atau APBD. Persyaratan khusus untuk calon mahasiswa yaitu dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan yang negeri atau swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya. Yang kedua, dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbud, Saintek dan Kemenak. Yang ketiga, itu dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler teragregasi A atau unggul dan program studi teragregasi A atau unggul di DKI Jakarta. Kemudian untuk mahasiswa dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun terakhir. Kemudian yang kedua yaitu dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah kenaungan Kemendikbud, dan Kemenak. Yang ketiga, nyatakan lulus pada PTS jalur reguler teragregasi A atau unggul. Kemudian pengajuan paling lama pada semester 4. Untuk mekanisme pendaftaran KJMU, yang pertama yaitu pendaftaran KJMU di tahap 2 tahun 2025 hanya dibuka bagi pendaftar baru. Pendaftar baru melakukan pendaftaran secara online dan mandiri melalui halaman p4op.jakarta.go.id/KJMU.
Kemudian kelengkapan berkas bagi pendaftar baru dapat diakses melalui laman ini.url.com/kjmu tahap 2 2020 tahap 225. Kemudian yang kedua, penerima lanjutan tidak perlu melakukan pendaftaran ulang. Data penerima lanjutan akan langsung masuk ke tahap verifikasi perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu bagi penerima KJMU tahap 1 tahun 2025 jenjang S1 yang telah lulus dan akan melanjutkan ke jenjang profesi, silakan mengisi form pada laman ini sisi profesi KJMU 2025. Kemudian untuk timeline pendaftaran KJMU, yaitu yang pertama tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 September itu pendaftaran KJMU khusus untuk pendaftar baru. Kemudian tahap kedua yaitu tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 September itu merupakan verifikasi dan unggah SPTJM bagi sekolah khusus untuk pendaftar baru saja. Kemudian yang di tahap ketiga tanggal 18 sampai dengan tanggal 26 September tahun 2025 yaitu verifikasi dan unggah SPTJM di perguruan tinggi. Kemudian tanggal 30 September sampai dengan Oktober merupakan verifikasi dinas, dan tanggal 7 sampai dengan tanggal 16 Oktober merupakan penetapan penerima melalui keputusan gubernur. Untuk berkas pendaftaran khusus untuk pendaftar baru, yang pertama yaitu pendaftar baru melakukan pendaftaran secara online dan mandiri melalui laman p4op.jakarta.go.id/kjmu. Yang kemudian yang kedua, unggah kelengkapan dokumen usulan seperti surat permohonan kepada gubernur, surat keterangan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi, scan kartu keluarga, scan KTP, dan scan KHS khusus bagi mahasiswa di atas semester 1. Kemudian yang ketiga yaitu unggah surat pernyataan di atas materai yang menyatakan sebagai warga DKI Jakarta dan anggota keluarga dalam satu kakak tidak ada yang berstatus ASN, TNI Polri, anggota MPR DPR atau bekerja sebagai BUMN dan di BUMN. Kemudian yang keempat yaitu unggah surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa orang tua atau wali tidak memiliki kendaraan roda 4 atau mobil, tidak memiliki aset atau tanah bangunan dengan nilai NJOB di atas 1 miliar dan tidak mengkonsumsi air kemasan di atas 18 bermerek paling sedikit 19 liter. Kemudian unggah surat pernyataan di atas materai yang menyatakan pada saat ini tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lainnya yang bersumber dari APBN atau APD. Kewajiban untuk penerima KJMU yaitu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kedua menjaga dan menjunjung citra serta nama baik provinsi, ketiga mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih, yang keempat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu, yang kelima yaitu pengabdian masyarakat di luar program wajib perguruan tinggi, kemudian melaporkan hasil kepada Pemprov, yang ketiga surat pernyataan kesanggupan. Kemudian yang keenam ini kewajibannya itu melaporkan laporan tertulis kepada gubernur berupa prestasi akademik setiap semester, kemudian melampirkan fotokopi KRS yang telah menyelesaikan pendidikan. Kemudian yang ketujuh mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan, seminar dan atau kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi. Larangan bagi penerima KJMU yaitu berhenti atas permintaan sendiri, yang kedua cuti akademik, yang ketiga melalaikan dan atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan, yang keempat melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di PTN atau PTS, yang kelima pindah dari program pendidikan yang telah dipilih, yang keenam selama 2 semester berturut-turut mendapatkan IPK untuk PTN yaitu di bawah IPK yang ditetapkan oleh PTN, sedangkan untuk yang PTS itu di bawah IPK 3 untuk prodi sosial dan di bawah 2,75 untuk prodi eksakta. Yang ketujuh itu menerima bantuan biaya personal pemerintah lainnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Demikian
ya materi yang dapat kami sampaikan untuk sosialisasi KJMU di tahap 2 tahun 2020. Silakan Ibu moderator, saya kembali. Oke, baik. Terima kasih Bu Indri atas paparannya. Teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan? Kita buka pertanyaan untuk satu sesi itu untuk berapa orang? 3 orang ya Bu Indri ya? Saya Bu. Oke, sebentar, raise hand terlebih dahulu ya, biar kelihatan nih sayanya. Yuk, siapa yang duluan? Silahkan. Ya, Pak Riswanto. Pak Riswanto dari SMK mana Pak Riswanto? SMK 61 Bu. Oh, dari 61. Dari laut ya? Iya. Lagi ombaknya lagi tinggi apa lagi enggak di sana? Lagi tinggi Bu Ya. kalau sore. Oh, sore tinggi. Ya, silahkan Pak Riswanto. Bu, ini kan udah untuk apa namanya KJMU tahap 2. Nah, kalau yang sudah escalating itu verifikasi kampus atau gimana? Deadline-nya seperti apa? Itu aja mungkin Bu pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indri mau langsung dijawab atau Dijawab didahulukan? Ibu ya. Ya, silakan. Baik, Bapak, untuk penerima KJMU lanjutan, artinya dia sebagai penerima KJMU di tahap 1 tahun 2025 kemarin, maka dia akan langsung masuk ke verifikasi kampus. Nah, yang untuk saat ini yang pihak sekolah akan melakukan verifikasi itu adalah untuk para penerima atau calon pendaftar baru. Jadi ketika anak yang baru lulus atau yang baru diterima di PTN atau PTS, dia melakukan pendaftaran dan akan untuk timeline-nya itu untuk verifikasi sekolah itu mulai tanggal 18 September sampai dengan tanggal 24 September untuk verifikasi sekolah. Ini pendaftar baru ya Pak. Kalau untuk untuk penerima lanjutan dia sudah masuk ke verifikasi kampus. Ya, Pak Riswanto sudah dijawab ya sama Bu Indri? Iya Bu, mohon maaf, verifikasi kampusnya berapa Bu? Mohon maaf Bapak, bisa diulang, suaranya agak kecil di tempat saya. Verifikasi kampusnya kalau yang lanjutan deadline-nya sampai dengan bulan apa Bu? Tanggal sebentar Pak, ini Pak, tanggal untuk verifikasi dari kampusnya itu tanggal 18 sampai dengan tanggal 26 September Pak. Oh gitu, 18 sampai 26 September. Tanggal 29 September Pak, maaf tanggal. Oh ya. Untuk di verifikasinya di web kayaknya pernah ada. Iya betul Pak. Oh gitu. Akun sekolahnya ya Pak, akun sekolah masing-masing. Ya. Baik. Itu kalau misalkan mahasiswa, kalau SK apa yang dari sekolah yang dikasih Bu? Pasti malamnya malam minggu, Cel. Justru itu event saya tuh di Sabtu. Nih saya anterin nanti kamu mau kemana? Iya, ayo kalau mau rubah habis itu. Halo? Ya, yang verifikasi kampus sekolah atau
mahasiswanya. Maaf Pak, putus-putus suaranya Pak. Iya, maksudnya yang verifikasi pihak sekolahnya atau mahasiswanya. Kalau untuk pendaftar baru itu ke pihak sekolah ya Pak ya, pihak sekolah. Tapi kalau untuk penerima lanjutan itu yang melakukan verifikasi itu adalah pihak kampusnya Pak. Pihak kampusnya. Kalau untuk pendaftar baru itu pihak sekolah ya Pak yang melakukan verifikasi. Ya. Kemudian setelah pihak sekolah melakukan verifikasi dia akan pindah ke verifikasi kampus untuk pendaftar baru. Baik. Terima kasih Bu, sudah jelas insya Allah. Terima kasih atas penjelasannya. Sama Pak. Baik, terima kasih Pak Riswanto dari SMK 1. Kita lanjut ke Ibu Karina di SMK PJ. Silahkan Bu Karina. Masih di mute, buka dulu tuh. Nah, Saya Karina, Ibu dari SKPJ, mau nanya, karena kan salah satu calon mahasiswa pendaftar KJMU ini kuliah di IPB jurusan AI and Coding, tapi di kampus itu dia belum ada akreditasinya. Kemungkinan akreditasinya yang semester ini tuh dia masih C, tapi semester depan katanya akan naik. Nah itu gimana Bu? Sedangkan anaknya itu sudah masuk semester 3 mau ke 4, berarti kalau misalkan tahun depan dibolehkan untuk daftar. Yang jadi pertanyaan saya, ketika anak ini kan kalau nggak salah percobaan untuk mendaftar KJMU itu kan 4 kali pendaftaran Ibu ya. Nah, ketika dia semester 4 itu masih bisa daftar atau enggak? Dan apakah jurusan dia itu langsung masuk atau terbaca ke sistem KJMU-nya bahwa akreditasinya itu sudah naik atau gimana gitu maksudnya? Oke, baik, terima kasih Ibu Karina atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawabnya ya Bu ya. Konfirmasi Bu, tadi kampusnya kampus IPB, Institut Pertanian Bogor. Iya, IPB. Oke, Bu. Oke, izin saya klarifikasi sedikit ya Bu ya. Jadi yang ada persyaratan untuk akreditasi itu hanya PTS, perguruan tinggi swasta. Kalau PTN itu se-Indonesia Raya, selama kampusnya di bawah Kemendikbudristek dan juga Kemenak itu tidak ada syarat akreditasi. Jadi seharusnya yang bersangkutan dari sekarang sudah bisa daftar Ibu. Kecuali kampusnya dia di swasta. Nah kalau di swasta baru ada syarat akreditasi gitu. Oke Ibu, Sudah makasih. cukup jelas Ibu? Ya, cukup jelas. Soalnya anaknya juga jadi gimana Ibu, jadi maju mundur mau daftar, tapi takutnya dia dengar harus perlu akreditasi di jurusan. Tapi Enggak, kalau kalau misalkan yang akreditasi PTS aja Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Karina. Kita lanjut ke Bu Ira. Bu Ira dari SMK mana Bu Ira? Iya, Ibu, saya dari SMK Jakarta 4, Bu. Oke, silahkan Bu Ira dari SMK Jakarta 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, punten saya tadi agak terlambat masuknya. Yang mau saya tanyakan, ketika waktu itu ada Zoom KJP, itu kan kita dapat informasi bahwa untuk pendaftaran KJMU katanya nanti jadi untuk pendaftar baru ya Bu, itu kan nanti jadi katanya 1 tahun sekali ya Bu. Nah itu rencananya nanti di bulan Maret tahun 2026. Nah ini kan tadi saya lihat untuk pendaftar baru itu bisa di bulan September. Apakah kebijakannya berubah atau bagaimana Bu? Itu aja Bu, terima kasih. Ya, silahkan Bu Dian atau Bu Indri, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ira atas pertanyaannya. Iya betul Ibu, memang pada saat kita sosialisasi KJP tahap 2 kemarin, kami menyampaikan informasinya bahwa untuk pendaftaran KJMU akan dilaksanakan 1 tahun sekali dan rencananya awalnya memang akan dibuka kembali itu di bulan Maret. Namun kemarin setelah dilakukan koordinasi dan konsultasi kepada pimpinan,
untuk mengakomodir siswa-siswa kelas 12 yang sudah lulus di tahun ini dan sekarang sudah menjadi mahasiswa baru. Kan kasihan ya Bapak Ibu ya kalau nggak kita bantu. Makanya akhirnya diputuskanlah bahwa di tahun ajaran baru lah kita akan membuka pendaftaran KJMU seperti itu Ibu. Jadi nanti rencananya memang pendaftarannya akan setahun sekali, namun di tahun ajaran atau tahun akademik baru, begitu Ibu. Oke Ibu, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ira. Yuk kita lanjut ke Pak Nur Himawan dari SMK 11. Silahkan Pak Nur Himawan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, ada yang mau saya tanyakan nih. Tadi kan untuk ada perubahan kan ada di bulan Maret yang tadi dibagikan di bulan September ini Bu ya. Kan tahun kemarin tuh kendalanya di yang semester awal itu kan banyak yang belum terdaftar di diktinya Bu ya. Apakah sekarang sudah dipastikan anak-anak itu sudah masuk data dikti Bu? Takutnya nanti anak-anak belum masuk data dikti terus dari kampusnya nanti mereka masih mundur Bu, kasihan juga gitu. Kemarin kan kasusnya kebanyakan tuh belum masuk data dikti. Dan yang kedua kan untuk KJMU ini emang saya dari dulu sudah mendengar untuk melanjutkan ke tahap S2 ya Bu Bu ya, ke tahap S2. Yang ingin saya tanyakan untuk yang S2 tadi kan ada linknya gitu Bu ya. Apa sistem pendaftarannya sama dengan yang S1-nya Bu? Dan juga persyaratan khususnya agar mereka bisa menerima S2 itu seperti apa? Dan juga takutnya kan kalau dia udah S2 kan udah S1 takutnya dia udah S1 dia udah kerja mungkin kehidupannya papan, apa itu nanti akan berpengaruh dengan lanjutan dia untuk meneruskan ke jenjang S2-nya. Mungkin kalau S1-nya dia kalau baru mapan gitu ya. Dan untuk S2 lanjut langsung ke S2, apa bisa langsung, apa misalnya dia putus 1 tahun, 2 tahun terus lanjut lagi ke S2, apa bisa Bapak Ibu? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Terima kasih Ibu Enti dan terima kasih Pak Nur Himawan atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, Bapak kami jawab tadi terkait kendala pada data dikti. Pagi tadi Bapak kami sudah melakukan Zoom juga sosialisasi kepada perguruan tinggi Pak. Jadi memang ketika nanti kan yang akan melakukan pendaftaran itu khusus untuk pendaftar baru aja. Jadi untuk pendaftar baru nanti ketika melakukan pendaftaran itu tidak akan dilakukan pemadanan ke data dikti Pak. Nanti pemadanan data diktinya itu dilakukan di tahap verifikasi kampus. Dan tadi kampus-kampus sudah berkomitmen bersedia untuk membantu percepatan pelaporan data diktinya gitu. Jadi seharusnya nanti di tahap pendaftaran anak-anak kita yang calon penerima baru, yang pendaftar baru lulus kemarin SMA-nya atau SMK-nya itu tidak akan ada kendala Bapak, seperti itu. Lalu kemudian yang kedua tadi terkait perluasan S2 ya Pak ya. Jadi gini Pak, untuk regulasinya saat ini terkait dengan perluasan S2 itu tuh kan belum ditetapkan ya Pak ya, masih dalam tahapan penyusunan karena memang untuk perluasan S2 sampai nanti jenjang S3 itu kan perlu dilakukan kajian-kajian. Nah sampai saat ini memang masih berproses Pak gitu. Nah terkait tadi pertanyaannya apakah harus langsung lulus S1, harus langsung lanjut S2 ataukah misalnya ada yang mau break dulu, misalnya ingin bekerja dulu setahun, 2 tahun baru S2 atau bagaimana, itu seperti apa regulasinya yang bisa kami sampaikan Pak, saat ini masih dalam tahap kajian. Seharusnya sih nanti tidak harus langsung ya, karena kan mungkin logikanya pasti akan ada yang setelah lulus S1 itu inginnya bekerja dahulu, ingin berkarir dahulu, baru nanti melanjutkan pendidikan ke jenjang S2-nya. Seperti itu Pak yang dapat disampaikan. Nah untuk implementasinya sendiri, perluasan S2 ini nanti rencananya baru akan diimplementasikan di tahun depan Bapak Ibu, di tahun 2026. Seperti itu yang
yang dapat disampaikan. Terima kasih Bapak. Iya, Pak Nur Himawan, apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas Bu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak. Yuk kita lanjut ke Pak Ramdan, SMK Islam Perti. Silahkan Pak Ramdan. Pak Ramdan, mendengar suara saya? Halo Pak Ramdan. Atau sambil nunggu ayah Pak Ramdan, dengar suara saya Pak? Iya. Boleh dinyalakan itunya, kameranya? Oh, kameranya juga, oke. Oke, baik, silahkan. Silahkan Pak Ramdan. Ya. Maaf, saya izin tanya ya. Jadi ada salah satu siswa kami ini, dia itu di tahap kemarin ya, tahap 1 2025 itu melewati daftar. Maksudnya terlewat daftarnya sehingga dia tidak menerima dana yang tahap 1 2025. Lalu yang saya mau tanyakan, apakah nanti siswa tersebut bisa daftar kembali di tahap yang sekarang yang tahap 2 2025 ini? Karena kan untuk yang tahap 2025 katanya kan untuk yang baru. Lalu apakah siswa tersebut masih bisa daftar di tahap yang? Oke, terima kasih. Oke, baik Pak Ramdan. Izin menjawab. Silahkan. Ya, silahkan Bu Indri. Jika pada tahap 1 tahun 2025 terputus, saat ini semester berapa ya siswanya? Saat ini siswanya semester 3. Semester 3. Untuk semester 3 masih bisa daftar. Nah itu dia dianggapnya karena misalkan dia pernah terdaftar sebagai penerima KJMO, kemudian di tahap 1 tahun 2025-nya terputus, maka dia dianggapnya sebagai pendaftar baru di tahap 2 tahun 2025. Untuk mahasiswa atau siswa yang memang terputus atau memang sudah berkuliah tapi tidak bisa ikut pendaftaran KJMO, itu maksimal bisa melakukan pendaftaran itu di semester 4 maksimal. Jadi kalau sekarang masih di semester 3, silakan aja mengikuti pendaftaran di tahap 2 tahun 2025 itu. Oh, baik, terima kasih Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ramdan. Kita lanjut ke SMK Asisi, Pak Martin. Silahkan Pak Martin. Bisa dinyalakan kamera. Siang, Bu Eti. Iya, Bapak Ibu selamat siang sekalian, Pak Martin. izin bertanya Bu, terkait dengan pendataan KJMU, apakah ada form terbaru dari Pempat-OP? Mohon nanti kawan-kawan di SMA SMK di share Bu Indri, kemudian terkait dengan akun KJMU sekolah saya lupa password Bu, bisakah dibantu di reset passwordnya? Terima kasih Bu. Baik, untuk berkas pendaftaran bagi pendaftaran baru itu ada linknya, nanti kami share, ada di PPT. Kemudian untuk lupa password ya, sekolah yang lupa password atau lupa akunnya nanti bisa menghubungi Helpdesk P4OP. Nanti akan kami bantu untuk user dan password. Baik Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Martin. Yuk kita lanjut ke Jakarta Timur, ke SMK 58. Silakan Pak Rahmat. Ya Pak Rahmat, silakan. Nah, ayo.
30 ya? 30.000. Pak Rahmat nggak ada, di saya nggak kedengeran. Saya bikinnya nggak 1,5 jam, malah 1,15, 1,4. Karena kalau 1,5 jam malah kurang. Berarti ini ya. Itu istirahatnya pun cuma 5 menit kan? 14.15 sampai 14.20. Itu 75 nggak bener kan? Iya. Oh ini saya yang jam kedua ini kelebihan 90, yang jam kedua ini kayaknya. Iya itu kurangin 30 berarti berapa? 15.20 ya? Ini kan 75 ya? 14.20 biar 75 gimana? 15.35 ya? Hah? Iya. Berarti 15.35 pas. Selesainya 15.35. Pak Rahmat, apa mau gantian dulu ya? Iya, gantian dulu. Ya, nanti kalau audionya sudah oke, atau Bapak bisa tanya di lewat chat nanti ya. Lewat chat juga bisa. Kita lanjut ke SMK Grafika Lektur dulu. Ya, silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Apakah kedengaran suara saya? Kedengeran Pak, kedengeran. Terima kasih. Selamat siang Ibu Eti dan Ibu. Selamat siang. Perihal untuk KJMU di tahap sekarang, kebetulan di sekolah kami ada 2 yayasan sekolah, SMK Grafika dan SMK Lebak Bulus. Sementara untuk yang SMK Lebak Bulusnya sudah tutup, tapi mahasiswa ini masih lanjut KJMU-nya. Nah, untuk kedepannya ini bagaimana untuk yang STPJM-nya, tanda tangannya dan stempelnya itu bagaimana? Apakah SMK Grafika menaunginya dengan tanda tangan kepala SMK Grafika, ataukah nanti mahasiswa yang SMK Lebak Bulus login dengan NPSN SMK Grafika? Mungkin itu saja Bu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Silahkan Bu Dian atau Bu Indri. Kita mulai hari Kamis ya? Iya ya. Baik, Bapak. Nah, ini statusnya siswanya penerima lanjutan atau penerima baru, Pak? Lanjutan. Dia belum diajar. Oke, kalau penerima lanjutan langsung masuk ke verifikasi kampus, Bapak. Oh gitu. Iya. Iya. Tapi untuk kedepannya bagaimana Bu? Karena kan mahasiswanya ada yang semester 4, terus ada yang semester 7. Untuk kedepannya pastikan login ulang ya? Oke. Kalau untuk yang tadi saya bilang di awal, untuk penerima lanjutan itu langsung masuk ke verifikasi kampus, Pak. Jadi pihak kampus yang melakukan verifikasi, bukan pihak sekolah. Kecuali kalau dia penerima baru, pendaftar baru, maksudnya baru dia masuk ke verifikasi sekolah terlebih dahulu, baru pindah ke verifikasi kampus. Seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama, Pak. Yang enak pakai apa? Dipikirkan supaya Baik, terima kasih Bu Indri. Kita lanjut ke SMK Sejahtera. Bapak, dengan Bapak siapa? Wah, salam ya Pak. Silahkan Pak. Iya, kamu jangan lupa. Tanya nih Bu, itu yang cek fasilitasnya mau tapi yang manual aja di swasta. Terima kasih Bu, cuma nanya itu aja. Oh iya Bu, terima kasih. Silahkan Ibu Indri atau Bu Dian. Kampus swastanya ya, Pak ya, yang ditanya. Iya Bu. Untuk kampus swastanya nanti akan ada Pak di menu pilihan ketika mahasiswa tersebut melakukan pendaftaran KJMU. Jadi ketika masuk ke akun KJMU, pihak mahasiswa itu bisa melakukan pendaftaran. Ada nama-nama PTN atau PTS beserta prodinya Pak. Kalau untuk PTN itu
Kalau untuk PTS itu dia yang terakreditas unggul baik dia kampus maupun prodi. Jadi jika di PTS itu tidak ada namanya berarti belum termasuk dalam kategori unggul untuk kampus maupun prodinya, Pak. Tapi untuk data-datanya belum ada ya Bu, misalkan nama-namanya gitu, jadi kita bisa informasikan juga gitu Bu. Nama PTS-nya Pak? Iya. PTS-nya ada di akunnya Pak, akun mahasiswa ketika mereka mendaftar ada langsung ada nama kampusnya Pak. Jadi memang tidak ada daftar untuk di umum tidak ada, tapi ketika siswa itu mendaftar, ketika memasuki nama kampus dan prodinya itu akan ada listnya Pak. Seperti itu. Oh, coba Bu. Iya, makasih ya Bu. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Sekedar mengingatkan, jangan lupa isi daftar hadir ya. Ya ini nanti keasikan mengikuti kegiatan lupa isi daftar hadir. Oke, baik, lanjut kita masuk ke SMK PGRI 16 dengan Bapak siapa? Baik, terima kasih Bu Eti. Selamat siang, saya dengan Pak Hanif dari SMK PGRI 16. Sedikit saja Bu, untuk kebetulan ada alumni kita sudah kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di DKI. Kemudian akreditasinya A, namun pada tahap 1 kemarin alumni kita itu kelewat ya Bu untuk daftar ke JMU. Nah di bulan yang lalu sempat mencoba KIP kuliah, namun katanya untuk pengumuman menerima atau tidaknya itu di bulan Oktober. Nah ini kira-kira kalau misalkan daftar ke JMU lagi bisa nggak Bu? Itu aja Ibu dari kami. Ya, silakan Bu Indri. Saat ini alumninya semester berapa Pak? Semester 1 Ibu, baru masuk. Kalau memang sudah mau pilih KIP kuliah, ya silakan aja pilih KIP kuliah Pak, seperti itu. Jadi tidak boleh double. Tapi untuk pengumumannya kan belum ada ya Bu ya, katanya yang KIP kuliah itu bulan Oktober. Ya? Pengumuman KIP kuliah? Iya katanya Oktober Kalau Ibu. pengumuman KIP kuliah kita berbeda ya Pak. Kalau KIP kuliah kan anggarannya itu dari APBN ya Pak, dari Atau bisa nggak Bu kira-kira anak ini mendaftar lagi di KJMU, terus nanti kalau misalkan dapat yang KIP kuliahnya di stop? Baik, izin Pak, saya menambahkan informasi ya terkait dengan yang KIP dan KJMU ini. Pada dasarnya kan memang tidak ada larangannya ya Pak ya, tidak boleh double pembiayaan. Ini mahasiswa alumni Bapak ini sudah diterima KIP kuliah atau baru daftar juga Pak KIP kuliahnya? KIP kuliahnya baru daftar Bu. Oh oke. Ya sudah gini aja Pak, kalau memang yang bersangkutan mau daftar KJMU juga, daftar aja nggak apa-apa. Nanti dilihat saja yang diterima di KIP kuliah ataukah di KJMU-nya gitu. Tapi jangan double dua-duanya. Nanti kalau ternyata dua-duanya diterima, yang satu harus dibatalkan gitu ya Pak. Baik, terima kasih Ibu. Ya sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bu Dian atas jawabannya. Pak Rahmat dari SMK 58, audionya sudah bisa kan? Dari grafika lektur bisa di mute dulu Pak. Ya, ayo Pak Rahmat. Nggak kedengeran Pak Rahmat. Bu, halo? Nah, udah, sekarang udah. Ya, silahkan. Izin Bu, Ya, mohon maaf. silahkan. Saya kan karena masih operator baru juga Bu untuk KJMU ya. Oke, untuk saya mau bertanya nih. Yang pertama, kalau untuk KJMU itu apakah tetap ditentukan dengan desil? Ya, karena kan sekarang ini kan karena KJMU itu banyak dibatalkan karena prioritas, dan itu untuk KJMU itu
apakah tetap ada desil? Terus yang satu lagi, kalau sudah lulus contohnya sudah 2 tahun, apakah dia bisa mengajukan KJMU atau enggak, Bu? Itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Indri atau Bu Dian. Untuk alumni ya yang lulus sudah 2 tahun itu masih bisa melakukan pendaftaran KJMU karena maksimalnya itu 3 tahun terakhir setelah dia lulus SMA atau SMK masih dapat melakukan pendaftaran KJMU seperti itu. Untuk terkait desil mungkin Ibu Dian bisa menjawabnya, Bu Dian. Baik, izin ya Pak, saya tambahkan informasi terkait dengan desil. Jadi gini Pak, untuk kuota penerima KJMU itu sudah dikunci di tahun 2025 itu tuh adalah 16.900-an sekian lah Pak untuk tahun 2025. Nah, nanti namanya kan ini tahun ajaran baru ya Pak ya, tentu saja akan ada penerima-penerima KJMU yang sudah jadi mahasiswa itu yang lulus. Nah, seandainya nanti ada yang lulus itu misalnya 1.000 orang atau 2.000 orang, nah nanti akan ditetapkan menjadi penerima. Maaf Bu Andi, boleh di-mute dulu ya supaya nggak bocor. Nah, nanti yang akan ditetapkan menjadi penerima tentu saja sejumlah dengan penerima lanjutan yang sudah lulus, begitu Pak. Jadi kalau dari tahap 1 kemarin ada 2.000 orang yang lulus nih misalnya, nah nanti di tahap 2 yang akan ditetapkan menjadi penerima baru tentunya juga sejumlah 2.000 orang gitu. Jadi penerima baru ini statusnya adalah menggantikan penerima lanjutan yang sudah lulus. Kemudian pertanyaannya tentunya selanjutnya adalah gimana kalau ternyata yang mendaftar lebih dari 2.000 gitu ya Pak ya. Nah, nanti kemungkinan akan dilakukan pemeringkatan. Nah, apakah nanti menggunakan desil ataukah menggunakan pemeringkatan lainnya? Tentunya nanti kami harus berkoordinasi ya dengan Dinas Sosial selaku instansi atau SKPD yang memiliki kewenangan terkait dengan pemeringkatan kesejahteraan sosial seorang individu, gitu Bapak. Berarti untuk sekarang, kalau misalkan sekarang baru pada lulus nih, berarti mengajukannya pada bulan Maret ya Bu ya? Bukan Pak, kok bulan Maret Pak? Enggak, kalau ini pertanyaan yang baru nih, kan sekarang kan yang kemarin kan baru pada lulus, itu mendaftar KJMU itu pendaftaran sekarang. Oh, udah bisa daftar sekarang, mohon Iya, maaf, soalnya kan baru. Oh, nggak apa-apa. Jadi saya Jadi mau belajar kan juga kemarin gitu. sudah lulus Pak, ini kan sudah mulai khususnya untuk yang PTN kan sudah mulai pada kuliah yang PTS juga biasanya sudah mulai kuliah ya di tahun ajaran baru ini. Jadi ceritanya mereka sekarang semester 1 ini sudah bisa Pak melakukan pendaftaran. Oh gitu, ada timelinenya ya berarti ya? Iya, sesuai timeline yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Indri ya Pak ya. Siap Ibu. Terima kasih nih Bu atas jawabannya. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Rahmat, akhirnya kedengeran juga suaranya ya. Pak Rahmat sudah jelas ya. Pak Martin ada yang mau ditanya lagi? Iya Ibu Eti, maaf ketinggalan satu. Oh iya, silahkan Pak Martin. Mohon izin Bu Eti, Bu Indri, kemudian barangkali terkait dengan pendaftaran KJMU ini, apakah ada daftar update untuk PTS-nya? Mohon kami diinfokan di jenjang SMK. Terima kasih Bu. Untuk pembagian tugasnya Bapak. Silahkan Bu Indri atau Bu Dian. Nanti udah dibagi ya itunya. Saya bacakan di sini Bapak Ahmad sebagai pengarah. Bu Indri, Bu Dian. Pak Ahmad itu di situ, Bapak Ridwan sebagai penanggung jawab dan saya sebagai ketua panitia. Kemudian Ibu Mustika Rachel. Halo, Bu Indri, Bu Dian. Iya, izin Ibu Eti dan
Bapak. Mungkin kalau untuk daftar PTS-nya nanti akan dibantu disebutkan oleh Bu Indri ya, Bapak Ibu. Kenapa, mungkin sebagai informasi tambahan, kenapa kami tidak pernah membuat list PTS di DKI Jakarta yang diakomodir, karena itu sangat erat kaitannya ya dengan akreditasi di kampusnya dan juga akreditasi prodinya. Sementara untuk akreditasi kampus dan akreditasi prodi ini kan sifatnya dinamis ya, akan dievaluasi setiap beberapa tahun sekali. Karena khawatirnya kalau kami publikasikan nanti ada perubahan akreditasi menjadi tidak akurat lagi gitu datanya. Mungkin nanti yang jelas yang saat ini sudah menjadi penerima di tahap 1 2025 nanti listnya boleh dibacakan ya oleh Mbak Indri. Namun mohon menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian bahwa tidak semua prodi pada PTS tersebut diakomodir KJMU. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Dian. Silahkan Bu Indri. Yang ada PTS yang bekerja sama dengan KJMU yaitu Institut Pariwisata Trisakti, Sekolah Tinggi Filsafat Triyarkara, Izin Bu Indri, mohon maaf Bu, kalau diucapkan kami sepertinya bakal lupa Bu, karena bakal banyak sekali gitu. Mungkin nanti saran Bu Indri, Bu Dian, mungkin ditambahkan di web KJMU listnya. Iya, izin Bapak, sebagaimana tadi yang sempat saya sampaikan ya Pak ya, akreditasi itu dinamis banget Bapak. Nanti kalau kami publikasikan, khawatirnya ada perubahan akreditasi gitu. Makanya ketika anak mau melakukan pendaftaran di akun KJMU itu sudah muncul Bapak daftarnya di akun mahasiswa gitu. Baik Bu, terima kasih. Kalau dibacakan soalnya kami bakal lupa Bu. Terima kasih Bu, selamat siang Bu. Nanti coba ini di share screen sama Bu Indri ya Pak ya. Baik Bu Dian, terima kasih. Dek, tagihannya Dek. Iya. Dek. Nanti jangan sampai hati. Terakhir kapan Dek? Pembagian ada di bawah itu kartu. Iya. Ada tagihan. Biar belanja nanti ya. Kemudian Bapak Ahmad Darun mengamankan kegiatan asman. Aman kencing ya? Aman. Kemudian mendistribusikan absen. Kan waktu ini Bapak Anjing sampai hari ini ya. Apa namanya? Kemudian Baik Ibu Bapak Ibu. menginfokan soal divisi berubah sih ya. Jadi ini Izin Bapak Ibu untuk daftar perguruan tinggi swasta yang saat ini sudah menjadi penerima KJMU di tahap 1 2025 sudah saya kirimkan ya di chat Zoom-nya. Namun mohon menjadi perhatian bahwa tidak semua prodi pada PTS ini diakomodir ke KJMU ya Bapak Ibu ya. Tentunya syarat untuk akreditasi prodi A atau unggul juga harus terpenuhi selain akreditasi kampusnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Sudah jelas ya Pak Martin dan teman-teman. Ini masih ada yang raise hand dari SMK Negeri 56. Silahkan dengan Ibu siapa? Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu sebutkan namanya. Perkenalkan Ibu, nama saya Yuni dari SMK 56 Jakarta. Selamat siang Bu Eti, Ibu Indri dan Mbak Dian. Saya cuma hanya menanyakan ini aja sih Bu. Untuk pendaftaran KJMU ini kan khusus pendaftar baru ya Bu ya. Kemudian untuk yang lanjutan, apakah tetap harus menginput datanya juga Ibu? Untuk pendaftaran tahap 2 tahun 2025 ini khusus pendaftar baru Ibu. Kalau untuk penerima lanjutan akan masuk ke verifikasi kami.
Oh, jadi yang untuk pendaftar lanjutan itu nggak perlu menginput data lagi ya Bu ya? Dia namanya langsung Bu ya? Daftar baru aja Ibu yang melakukan pendaftaran atau menginput data dan upload berkasnya untuk pendaftar baru itu saja. Oh, berarti yang lama tidak perlu menginput ya Bu ya? Iya Ibu, tidak perlu Ibu, karena sudah langsung masuk ke verifikasi kampus. Oh gitu, baik. Baik, terima kasih Ibu, itu saja yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Berarti pertanyaan dari SMK 56 adalah pertanyaan terakhir untuk kegiatan siang hari ini. Teman-teman, terakhir saya mengingatkan bagi yang belum mengisi daftar hadir, segera mengisi daftar hadir. Dan untuk Bu Indri dan Bu Dian, izin, ini banyak teman-teman yang mengharapkan PPT-nya di-share, atau nanti saya share di grup juga boleh kayaknya ya. Bu Eti, untuk PPT untuk materi paparannya sudah dikirimkan ke Mas Taufik ya Bu ya, nanti Mas Taufik melalui Mas Taufik ya Bu. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Dian. Iya, waalaikumsalam. Teman-teman, nanti saya share ya di grup, saya share di grup kepala sekolah dan share grup wakil kepala sekolah. Terima kasih Bu Eti. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Dian dan Bu Indri atas pencerahannya siang hari ini. Dan teman-teman, dengan selesainya tanya jawab di siang hari ini, maka selesai juga. Oh, ada yang belum presensi ya? Ketinggalan presensi berarti ya, ada yang ketinggalan absen. Ini nanti di-share lagi teman-teman. Iya nih, saya juga belum absen ini. Ntar di-share lagi. Silahkan Mbak Ana, minta tolong di-share lagi Mbak Ana. Jadi terima kasih teman-teman semua, terima kasih teman-teman tim dari P4OP. Semoga yang kita lakukan siang hari ini menjadi salah satu ikhtiar kita dalam mengoptimalkan layanan pendidikan untuk anak-anak kita di Provinsi DKI Jakarta. Udah di-share lagi belum ininya, presensinya? Ya. Nah, silahkan teman-teman, silahkan yang belum absen, yang belum presensi, silahkan. Nanti paparannya saya akan share di grup ya, di grup wakil kepala sekolah, di grup kepala sekolah. Oke, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan sosialisasi KJMU di siang hari ini sama-sama kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jangan lupa ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Recording stopped. Anak tetap aja masuk jam 1 juga banyak yang terlambat. Masuk jam 7, jam setengah 7 terlambat, jam 1 terlambat, jam 8 juga. Dan masalahnya kan kita ini sebelum jam 1 juga libur juga misalnya. Ini apalagi Bu Rachel yang sering-sering terjadi kejadian yang sering. Nah, iPhone gimana tuh? Belum juga.
lagi kelas 10 nih, kan baru nih kelas 10, itu hari apa? Tanggal 30 September ya, itu mau nonton G30 Kamis. Nah setelah itu, setelah libur, libur kan ujian libur. Dia habis ujian libur. Bisa libur. Ya mau 30 bisa. Jadi itu aja ya di kelas aja masing-masing ya. Yuk, Bapak ini ya. Ini soal Bapak ini. Main nih kan ini. Dia gak pernah bikin soal selama jadi guru Pak. Suruh jadi operator lagi. Yang lain sibuk tuh bikin soal. Sibuk nagih gue dari kolektor. Iya, nggak ada. Apa? Kan ada pelatih hijau ya. Dan soal itu guru itu lihat nggak sih pelatih hijaunya juga? Nggak sama dengan bikin soal, nggak pernah lihat pelatih hijau. Oh iya. Dan terkadang juga ini Pak, anak-anak suka bingung kalau misalnya soal menjodohkan, tapi sama semua jawabannya, padahal soalnya beda-beda. Beberapa mapel saya lihat waktu itu ketika ujian kayak gitu. Dan itu apa soal itu Pak, yang soal bercabang itu tuh kan misalkan teks nih, bukan cel, yang ini kan teks nih, kemudian teks ini untuk nomor 5 sampai nomor 10 dah gitu. Nah itu kan kalau itu diacak kan, ini kagak nyambung teks sama teksnya, gitu. Jadi teksnya itu harus ditulis ulang. Ya itu nanti siapa Teks tadi gitu. Sama tim kurikulum. Iya itu penemuan soal Untuk nomor 1 iya. dan 5 misalnya kan. Nah, tapi nomor 2-nya aja udah kepisah sama nomor 1. Jadi gak itu. Ini nggak nyambung sama teksnya. Karena kan dalam pengaturan soal itu kan ada soal acak gitu. Lu kuncinya di berarti jangan bikin soal gitu lah kalau diacak lu kasih konfirmasi. Ya biar kan suka ada di gitu. Iya, maksudnya kan konfirmasi. Ketika ada ujian itu kalau Lihatlah gambar di atas untuk soal nomor 5 ke 10. Gambar yang mana? Paragraf di atas adalah kalau gurunya ngeklik acak soal, jangan bikin soal kayak gitu. Ya kan sih itu yang nge-share soal.